Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sudah Malam bersama saya Amin Dita, dan tentunya di channel kami ini akan mengundang narasumber-narasumber yang akan berbagi ceritanya, baik itu kita akan membahas mengenai pengalaman mistis, mitos, atau kepercayaan yang beredar di masyarakat luas seperti itu. Nah, namun sebelum saya menyapa narasumber yang sudah berada bersama saya di sini, saya mau mengingatkan kepada teman-teman yang ingin juga berbagi ceritanya bersama kami, silahkan mengirimkan komentarnya di kolom komentar di video-video yang sudah kami tayangkan di channel Sudah Malam Official. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja saya sapa narasumber yang sudah bersama saya di sini. Ada Kakak Iza. Halo. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kesibukannya apa aja Kak? Kesibukannya kerja sama lagi pelan-pelan lagi bangun bisnis kecil-kecilan. Oh, semoga makin sukses bisnisnya ya. Amin. Nah, tapi datang ke sini mau ngobrolin bisnis bukan ya? Bukan. Kita langsung saja ke poin yang kita mau angkat pada kali ini ya Kak Iza. Katanya Kak Iza ini juga punya banyak pengalaman mistis gitu ya, bahkan yang tidak disangka-sangka sebenarnya Kak Iza ya. Nah, mungkin kita mau mulai dari dengar cerita dari Kak Iza ini dari tahun berapa dulu nih Kak Iza? Pengalaman pertamanya? Pengalaman 2013 mungkin. Dari 2013? 13 mungkin. Oke, baik. Ya, sudah boleh. siap? Boleh. Silakan Kak Iza. Oke, mungkin pengalamannya di tahun 2013 ini bisa dibilang horor, bisa dibilang juga lucu juga. Karena kebetulan di tahun 2013 itu saya dan teman-teman nih ngumpul di satu base camp lah, rumah yang cukup lama terbengkalai, terus kita tinggali, tepatnya itu di Jalan Mawas. Di belakangnya itu kan ada banyak kuburannya. Nah, ada banyak banget kejadian mistis yang ada di rumah itu. Apalagi kan di sana kan dulu belum ada listrik ya. Tahun 2013. Iya. Ini ngumpulnya di salah satu base camp itu dalam rangka apa nih? Teman-teman sekolah kah atau apa gimana? Teman-teman komunitas. Oh, komunitas. Iya, Oke, kebetulan baik. kan di tahun itu lagi aktif-aktifnya dengan banyak komunitas. Ya. Kebetulan kita dikasih sama orang yang dermawan untuk tempatin rumahnya. Ternyata rumah ini karena tidak ada listrik, tidak ada air, terus kami tinggal di sana semua. Jadi penerangannya seadanya. Jadi saking seadanya, kadang ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh dan cukup horor juga. Apalagi sering nih kan di rumah itu ada kayak begini ya, ada jendela, terus lorong kecil. Nah, di situ sering lihat orang lewat tapi tidak ada kepalanya. Ini siapa yang lihat nih? Iza sendiri atau? Banyak, bahkan lagi makan gini, tiba-tiba lewat. Oh, Kayak berasa aja gitu. enggak kelihatan, jelas. Jadi kita karena tidak mau takut, jadi ketawa sama-sama, makan kayak gitu. Ternyata serem juga. Bahkan sering kejadian kayak ada yang kayak ketawa-ketawa dalam rumah padahal tidak ada orang. Terus saking seringnya kejadian horor di rumah itu, akhirnya kita kayak be aja sih. Sampai-sampai kita iseng suka foto-foto dalam, dan banyak foto penampakan yang kita dapat gitu. Pernah dicari tahu nggak sebenarnya rumah itu bekas apa sebelumnya? Kita tidak terlalu tahu bekas rumah apa, tapi memang terbengkalainya lama sekali, dan mungkin horornya itu mendukung juga dari yang di belakang rumahnya yang banyak ini Kondisi kuburan Oke, baik. Iya. Aha. Dan memang di lorong itu sepi banget. Itu. Nah, lalu bertahan di situ bersama teman-teman masih dengan kondisi nggak ada pencahayaan gitu? Pencahayaan seadanya apa gimana? Kemudian diperbaiki kah apa gimana? Akhirnya karena sudah tidak sanggup lagi, karena banyak kejadian horor juga, barang-barang suka terbang sana sini terus ada teman-teman yang bahkan yang punya rumah sendiri saja diganggu kalau datang di situ. Bahkan ada juga kejadian kalau orang Jawa sih bilang malam satu suro. Kebetulan saya beberapa teman terjebak dalam, tidak bisa keluar. Pas mau buka pintu, tertutup. Malam satu suro itu hitungannya di bulan atau tahun apa tanggal berapa gitu? Bulan, kalau tidak salah, kalau kebetulan kenanya itu di bulan akhir-akhir tahun kalau tidak salah. Akhir tahun. Iya. Itu menurut kepercayaannya orang Jawa, gitu iya. ya.
Pas itu mau buka pintu tertutup, pak. Mau lewat jendela tertutup dan tidak bisa dibuka. Iya, dan kedengaran tuh dari dalam, mau pergi mana? Ada yang nanya gitu. Ada kayak gitu. Kayak gitu, mau pergi gimana? Bahkan ada yang kayak ketok-ketok di sebelah. Tek, 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 tek. Kan ada ini kan di kamar, ada yang ketok lagi dari kamar sebelah. Tek, 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 tek. Siapa? Tapi nggak ada wujudnya waktu itu. Nggak ada. Hanya suara seperti itu. Bahkan ada yang paling serem waktu itu pas kita terjebak, ada kayak suara ini yang orang biasa kadang tidak mau sebut namanya, yang terbang-terbang tuh. Oh ya, oke. Ada suaranya, yang kayak langsung, seremnya ini. Jadi kayak. Tapi dari semua teman-teman yang ada di base camp itu, semuanya merasakan, mendengar itu, melihat. Bahkan yang nggak peka pun akhirnya karena saking mungkin ya kuat banget ini atmosfer di rumah itu sampai bisa lihat juga, sampai bisa rasakan. Kalau Bahkan Kak Iza dengar. sendiri sebenarnya tahu kalau peka juga terhadap hal begitu nggak? Apa ya? Kalau dibilang peka, saya mungkin bukan peka sih, cuma cukup agak merasa lah dengan hal seperti itu. Apalagi terjebak di dalam rumah sama yang kadang kita lagi makan atau lagi diskusi, itu yang lewat yang ada kepala. Berapa jam pada saat terkunci itu? Dari jam 2 malam sampai jam 4:30 subuh. Secara logika kayaknya Pas bunyi azan baru terbuka langsung. udah didobrak-dobrak segala macam, Udah, nggak bisa. nggak bisa. Tetangga yang ada di luar nggak Nggak ada yang dengar. Karena memang tempat itu sepi. Tetangga juga mungkin agak 2 rumah baru ada lagi orang. Iya. Sebelah kiri itu udah kuburan. Nah, kemudian aku juga dengar bahwa Kak Iza ini kemudian mengalami lagi hal-hal berikutnya itu, tapi di tahun yang berbeda ya. Apakah masih dengan orang-orang yang sama? Berbeda. Jadi ada lagi sebenarnya kejadian yang kalau saya bilangnya cukup tragis. Di tahun 2015 masih di komunitas. Terus ada nih kejadian kayak kesurupan, misalnya kayak di event tiba-tiba kayak adalah beberapa dari kami kayak apa ini? Kayak tiba-tiba kayak rasa sering lihat sudut tertentu bersamaan. Cuma kami tidak mau ini peka, tidak ada yang mau ngomong, diam. Cuma sering-sering ngumpul. Akhirnya ada salah satu teman, kebetulan orang Jawa. Kalau menurut penuturan dia sih masih ada kayak garis keturunan kerajaan Jawa gitu. Terus saya tanya, kok wujudmu kayak aneh, kayak ada. Ini Kak Iza yang lihat si orang itu. Saya lihat orang ini kayak kok aneh, kenapa kayak ada ekornya tapi takut ngomong. Terus saya tanya, betulan ada ekormu? Langsung dia bilang, saya lamanya sembunyi nih, kok baru ada yang tahu. Apakah? Nah, akhirnya kita diskusi, cerita-cerita, akhirnya juga cerita flashback apa yang kita alami. Akhirnya ternyata ada 5 orang dari kami, ternyata kayak peka begitu, bisa rasa, ada yang melihat, ada yang telinganya cukup tajam, ada yang penciumannya cukup tajam dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi yang tadinya ditegur sama Kak Iza, kamu punya ekor, itu apa sebenarnya, penampakan apa itu? Ternyata kalau kami ya istilahnya, kalau kayak pendamping itu kayak kita bahas teman ya. Temannya dia itu harimau kan dari Jawa. Terus ada juga kakek-kakek teman, kan ada berlima ya. Kita sebut saja kayak namanya Eki, ini harimau. Terus ada Ilo, kakek-kakek, tapi kakeknya udah cuma 1, banyak. Terus ada namanya Sendra. Sendra itu apa ya, kayak kura-kura, kayak gitu. Terus ada lagi namanya almarhum teman saya juga, namanya Dirsya. Dia tuh punya teman kayak cowok biasa normal tapi maco banget. Terus kalau saya sih kata teman-teman ya, ada kayak semacam wujud kayak orang kerajaan zaman dulu juga, orang Makassar. Kayak gitu. Perempuan apa laki-laki tuh? Ada laki-laki, ada perempuan. Oke, baik. Nah, yang disebut temen ini apa fungsinya dia bersama dengan kita?
fungsinya sih macam-macam. Ada yang betul-betul melindungi, ada yang cuma sebagai kayak teman curhat saja kayak begitu. Berarti orang yang punya teman ini bisa ngelihat itu? Sebagian besar bisa lihat temannya. Oke. Ya, tapi kebetulan kami berlima ini cuma saya yang tidak terlalu bisa lihat saya punya teman. Karena memang diantara kami berlima saya yang tidak bisa melihat. Saya itu lebih kayak gini. Insting saya bilang kayak, oh wujudnya kayak gini, dia kayak gini, dia ngomong kayak gini. Momen aja di momen tertentu Iya, tuh bisa kayak tertentu. ngerasa, bisa ngebaca. Kecuali memang momentumnya memang yang kuat banget, baru terasa sekali. Apalagi sampai salah satu teman pernah yang almarhum tiba-tiba kayak nelpon. Dia nelpon, Kak, kenapa ndak enak perasaanku? Dia kan lagi di Jawa, kebetulan lagi di Jawa, lagi ada kerjaan di sana. Saya bilang, kenapa dek? Pas saya bilang kenapa dek, tiba-tiba perasaan saya tuh kayak langsung ada di belakangnya, berdiri. Apa ini? Kayak langsung saya lihat wujudnya temanku di depan. Ini lagi beda pulau. Kenapa ini? Terus saya bilang, Kak, kita lihat di depanku toh. Apa di depan? Pas saya lihat berdiri bye-bye, ternyata ada kayak perempuan cukup seram. Apa ya? Terus kayak apa ya? Wujudnya kayak pakai baju-baju orang dulu. Kayak gitu, masih pakai kebaya dulu. Gitu. Terus setelah kejadian nelpon itu, 1 bulan kemudian dia pulang Makassar. Terus yang pulang itu bukan dia lagi. Ternyata dia kayak katanya diculik roh aslinya, terus temannya ini yang masuk di badannya. Itu bisa ketahuan karena apa? Terus temannya yang ngomong, bilang, Iza, Dirsya lagi ndak ada. Cuma kan kita kan sudah tahu kalau dia lagi tukaran gitu. Oh, kita kan namanya Ardi ini. Bilang, iya. Kenapa Ki? Ditarik sama itu yang cewek yang kau lihat dulu. Jadi kayak langsung kayak keringat dingin, panik. Kenapa bisa? Akhirnya, ini yang ngomong sama Kak Iza ini siapa? Yang tubuhnya Dirsya, tapi temannya di dalamnya. Temannya dari mana? Teman pelindungnya ceritanya. Oh, yang selama ini bareng dia gitu. Iya, kayak gitu. Akhirnya kita hubungi semua teman-teman, ngumpul, cerita-cerita, cari solusi. Akhirnya kepekaannya beberapa teman-teman kayak istilahnya kayak meningkat. Habis dari situ kita coba cari teman kita di mana, ketemu. Pas ketemu, disinilah awal dari sebuah tragedi. Ya, coba itu menarik. Ini aja udah menarik banget karena gimana ya? Dengan kejadian yang memang Kak Iza juga sempat kayak merasa benar-benar melihat bahwa Dirsya itu ada di depannya Kak Iza, lagi nelpon, terus dia bilang kalau lihat nggak ada perempuan di depan ini. Itu benar-benar dilihat. Kemudian pada saat balik udah bukan Dirsyanya lagi yang ngobrol. Nah, bagaimana pada saat mau memecahkan masalah ini, apa yang terjadi Kak Iza? Kebetulan ya namanya kita orang awam, masih anak muda waktu itu. Sekarang juga masih muda Kak Iza. Solusi yang paling terpikir di kami adalah ayo sholat dulu. Siapa tahu ada solusi. Kita sholat bareng tiba-tiba salah satu temannya kami yang saya bilang yang banyak kakek-kakek ngikut, dia bilang, tunggu, ada yang mau ngomong. Terus masuklah si kakek-kakek ini, terus dia bilang, tunggu nak, ada aja solusinya insya Allah. Kau coba azan. Jadi dia tunjuk saya, kau coba azan, nanti kita cari temanmu. Nah, pas saya azan, beberapa teman-teman ini ada yang kayak istilahnya astral projection. Cuma mungkin kalau kita bahas kayak ini ya, kayak Marvel banget ceritanya. Tapi antara nyata nggak nyata gitu ya. Ada 1-2 orang yang astral projection menyusul ke sana. Karena kebetulan saya seperti kayak ruhnya tuh keluar untuk mencari gitu ya. Kayak begitu. Baik. Mencari, didapat, akhirnya pas didapat kembali. Ternyata kembalinya ini
tidak hanya kembali sendiri, ada beberapa jin yang istilahnya yang cukup mengganggu dan sangat mengganggu memang. Akhirnya pas datang, kebetulan kan kejadiannya itu di rumah saya. Ya. Kebetulan kan saya tinggal sendiri di rumah. Akhirnya ada beberapa kejadian mistis juga akhirnya terjadi di situ di rumah. Tapi Dirsya itu berhasil kembali. Akhirnya berhasil kembali. Siapa yang jemput waktu itu? Beberapa temannya Kak Iza? Yang beberapa teman yang akhirnya pergi ke sana. Katanya di mana? Didapatnya itu di mana? Didapatnya itu kayak dia dikurung kayak di bambu-bambu, penjara bambu. Terus dikasih dikelilingin kayak banyak jin begitu. Sama termasuk perempuan yang tadi yang kita bahas sebelumnya. Iya. Itu kenapa bisa Kak Iza? Katanya sih temanku ini energinya menarik jin. Akhirnya dia diculik. Kayak gitu. Nah, dari kejadian itu akhirnya sering ada gangguan dari kami. Bahkan sampai satu kejadian ini selesai lah. Selesai kejadian, akhirnya beberapa hari kemudian tiba-tiba tengah malam kami mimpi dan terbangun sama-sama. Saya chat di grup bilang, ada yang bangun enggak? Langsung tiba-tiba macet semua. Iya, kebangun. Gara-gara apa? PC saya satu-satu. Saya mau buktikan tuh. Jangan sampai cuma bohong atau bagaimana. Yang diri saya bilang, saya lihat ular Kak besar. Yang satu bilang saya lihat ular juga. Yang satu lihat ular, yang satu lihat ekornya. Dengan posisi memang kebetulan saya juga lihat di posisi yang berbeda. Kedua teman itu ada di kepala, satu teman ada di ekor. Ternyata sama. So mimpinya bahas ular besar. Ternyata ada kayak semacam kayak ratu ular, jin kayak begitu yang akhirnya ganggu kami. Itu yang terus dibawa sama Dirsya dari tempat sebelumnya. Tempat sebelumnya akhirnya ganggu. Terus akhirnya tidak sengaja ada juga teman tiba-tiba datang bilang, ih kalian lawan apa ini? Tuh kenapa kayak lain-lain semua tuh sampai kayak mukanya lusuh, energinya negatif banget. Tuh. Ih ada yang kayak ganggu kita tiap malam semenjak Dirsya pulang dari Jawa. Oh ya udah nanti dibantu. Pas dibantu akhirnya selesai nih yang di Jawa. Selesai di Jawa. Ternyata selesai di Jawa itu tidak selesai juga. Lanjut lagi kejadian lain. Kebetulan ada kayak teman rumahnya itu kayak di istilahnya lah, ada orang iseng dan suka keluarganya. Kita kebetulan berkunjung. Kok ini rumahnya kayak ada yang aneh. Hawanya itu ya? Hawanya. Cuma kita nggak mau bilang. Pas kita naik ke lantai 2, ada cermin. Cermin itu ternyata kayak portalnya dia untuk masuk ke rumah itu untuk mengganggu keluarganya temanku. Akhirnya kita bilang, oh ya udah. Kebetulan ada salah satu dari kami yang bisa tarik itu portal, jadi dia tarik. Kita pergi. Kenapa ketahuan bahwa si cermin itu adalah portal? Pas kita naik, si Dirsya naik, Dirsya lagi nih naik. Soalnya memang di antara kami berlima dia yang paling kuat peka, energinya ya. Paling peka. Dia tuh kayak kalau dia ngelihat sesuatu tuh kayak lost, kayak gitu. Bahkan dia nggak bisa bedakan antara manusia dengan jin. Dia lihat itu lalu lalang jin di cermin itu. Akhirnya kita ambil, pergi. Pas pergi, tiba-tiba di depan rumah saya kayak bayangkan orang naik motor, tiba-tiba kayak ada yang hadang, jadi tidak bisa masuk di rumahku. Terlempar pak motor sama motornya. Itu manusia nggak? Ya. Manusia. Ini si Dirsyanya. Terlempar sama teman yang bawain portal. Terlempar, bilang, ih bagaimana ini? Pasang saja masuk. Jadi kita seret temanku ini yang Dirsya, seret masuk. Akhirnya kita eksekusi nih portal ceritanya. Kita doa, cuma doa saja, sholat. Gimana caranya dapat petunjuk dari Tuhan, dari Allah. Gimana ini barang biar selesai. Nah, selesai ceritanya.
Tapi selesainya itu bukan selesai begitu saja. Akhirnya banyak deh kejadian. Salah satu yang mungkin ada yang menarik, ternyata saya tidak tahu ini betul atau tidak, tapi di dunia sana juga ada semacam kayak komunitas saya anggap komunitas saja ya, atau sekelompok jin muslim yang mengatasnamakan dirinya adalah lentera. Ini kelompok inilah akhirnya yang sering bantu kami untuk menghadapi masalah. Siapa yang bisa berkomunikasi dengan komunitas itu? Dirsa lagi. Jadi Dirsa pintu kami atau penghubung kami untuk ketemu dengan orang-orang lentera. Kebetulan ternyata temannya Dirsa ini yang namanya Ardi anak lentera juga ceritanya. Tapi dia, Ardi yang nempel di Dirsa ini. Dia asalnya dari si komunitas lentera itu juga. Iya, kelompok lentera ini. Saya bahkan kaget, ternyata di dunia sana juga ada kayak kelompok-kelompok tertentu, kayak kelompok jin muslim yang memang tujuannya membantu orang. Ya katanya gitu. Memang sebenarnya kehidupan mereka sama kita hampir sama, cuman memang alamnya aja yang berbeda gitu ya, kayak begitu. Ya. Nah, karena mumpung ngomongin Dirsa terus nih, pernah nggak dia tanya ke Ardi, si temannya itu, kenapa kamu mau berteman dengan saya selama ini? Kalau cepat nih cerita juga setelah semua sudah selesai, saya tanya kenapa mau Ardi ikut sama Dirsa. Saya kasihan sama ini anak. Pertama memang kakeknya Dirsa ini salah satu orang keluarga terpandang di daerahnya. Jawa? Bukan, kalau Jawa yang si Eki. Si Eki. Si Dirsa ini orang Sopeng. Iya Sopeng. Kakaknya orang cukup terpandang di sana dan cukup istilahnya hebat lah. Makanya istilahnya energinya itu turun ke Dirsa. Terus Ardi itu awalnya cuma lihat-lihat si Dirsa. Cuma karena kasihan si Dirsa suka dibully, makanya saya bilang tadi salah satu fungsi itu temannya jadi akhirnya teman curhat. Kayak gitu. Karena dia juga kebetulan bisa ngelihat gitu ya. Kebetulan bisa ngelihat, akhirnya Ardi ini ngikut. Kebetulan alhamdulillahnya Ardi ini jin muslim. Karena kita coba dia kayak syahadat. Jadi kita ini cara bedain jin muslim sama yang tidak, kita suruh syahadat dulu. Bukannya kata Kak Iza tadi jin-jin itu juga munafik, bisa aja dia pelajari yang kita tahu. Ada beberapa hal yang jin ini tidak bisa kayak sembarang ngomong juga. Kayak gitu. Cukup sakral sih, apalagi syahadat nggak sembarangan. Iya. Kalau Al-Quran beberapa pernah saya dapat juga kejadian, masih ada beberapa jin yang masih bisa baca Al-Quran. Bahkan jin musyrik pun masih bahkan lebih paham Al-Quran daripada kita manusia. Iya. Kayak gitu. Cuma kan memang perbedaannya adalah kalau kita yang membacakan dapat amalnya, mereka kan tidak. Iya. Tapi di positifnya ini adalah teman-teman yang bersama Kak Iza dan teman-teman ini adalah orang-orang yang teman-teman yang positif gitu ya, nggak ada yang ganggu ya, walaupun dengan berbagai macam wujud itu. Nah, pertanyaanku adalah kalau temennya yang bukan berwujud kayak si Ardi atau si kakek, yaitu kayak tadi kura-kura atau harimau, itu mereka ngapain gitu Kak Iza? Kalau si Eki ini kura-kuranya, kalau pernah nonton film kayak Raden Kian Santang, dia itu kayak ada lagi kayak pasukannya. Jadi dia tuh kalau kita lagi diserang, istilahnya datang lagi gangguan-gangguan yang tidak jelas, beberapa bala tentaranya nih yang kayak jagain. Kayak begitu. Apalagi kalau kita lagi diskusi, lagi ada lagi masalah, si Sendra ini yang ada kayak wujud kura-kuranya, dia itu kayak langsung kayak bikin ini kayak perisai, kayak pelindung kayak gitu dia. Tapi ada yang lucu, kalau si Sendra lagi tiba-tiba aktif begitunya, kan dapetnya dia kan abis smoothing kan. Ada lucunya juga ya. Abis smoothing kan kebetulan dia ini komunitas dance gitu kan. Baik. Smoothing, dia rambutnya kan turun. Jadi kalau dia lagi aktif, jadi berdiri.
Otomatis lurus. gitu? Iya, otomatis berdiri. Kayak ini apa, film-film anime yang Dragon Ball ya. Kayak gitu berdiri. Nggak percaya tapi itu benar nyata Iya, ya? bahkan kita kalau lagi sebentar serius ketawa lihat dia, wih berdiri Oh nih. berarti itu lagi aktif. Iya. Oh berarti misalkan gangguan dari jin yang mau ke dia atau juga termasuk gangguan manusia gitu? Gangguan jin, kayak Gangguan gitu. jin Iya. aja Apalagi ya? kalau dia lagi buat ini kayak pelindung, dia langsung ini apa, berdiri rambutnya. Bagaimana kalau ada manusia yang mengganggu orang-orang yang punya teman ini? Apakah temannya juga masih bisa membantu Urusan dunia ya dunia. dunia ya? Iya. Oh berarti mereka benar-benar dengan alamnya sendiri Iya. begitu ya? Seperti Tidak ada itu. ikut campur. Oke baik. Nah setelah deretan kejadian-kejadian dengan si teman-temannya Kak Iza ini, kemudian tadi diri saya Iya. tentang portal itu tuh gimana? Akhirnya cerminnya itu diapain kayaknya? Akhirnya yang portal yang kita ambil dari cermin, alhamdulillah ada, itu saya bilang tadi, ada akhirnya teman-teman dari Lentera datang bantu selesaikan ini barang semua. Nah, endingnya adalah akhirnya kami dapat sebuah tempat di mana semua bahasa ininya, takdirnya kita dipertemukan di situ. Ada sebuah gedung, kita dapat dalam mimpi ya, rumah kayak gedung tua, gedung Belanda, terus di tengah apa kanan kirinya itu ada kayak menara-menaranya. Nah di situ ketika kita masuk ternyata tidak cuma kami sendiri, ada banyak manusia, istilahnya ada juga beberapa orang. Ketika kita masuk terus kita tanya, kalian ngapain di sini? Bilang kami adalah orang-orang yang tidak selamat. Artinya? Akhirnya apa? Saya tanya, selamat kenapa? Tidak selamat kenapa? Kami memiliki kemampuan apa? Kami diikutin jin. Kami korban dari orang-orang yang istilahnya tidak suka sama sesama manusia. Kayak intinya adalah dia ini korban-korban dari istilahnya kelakuan nakal dari jin-jin. Yang diculik-culik juga kayak tadi si Dirsya kayak ini. gitu. Gitu. Iya. Berarti di dunia kita mereka dinyatakan meninggal. Iya, ada yang meninggal, ada yang koma, ada yang masih hidup tapi bisa dibilang gila. Yang sudah tidak memiliki jiwa. Kayak Karena gitu. udah bukan dia lagi, karena Iya. ruhnya itu sebenarnya udah berada di tempat Iya. lain begitu. Nah, akhirnya pesan yang kita dapat adalah jangan gampang terlena dengan apa yang kayak jin-jin apa sama kayak gitu, karena jin itu apa ya, manipulasinya tuh kuat banget. Hari ini banyak orang bilang kayak, oh di sini ada penampakan si ini, belum tentu di tempat itu ada penampakan itu. Bahkan juga misalnya orang indigo ngaku indigo, oh di situ ada misalnya pocong, belum tentu pocong. Tergantung dari istilahnya apa ketakutan kita sama sesuatu, sama apa yang lagi kita pikirkan. Itu kayak di alam bawah sadar ya, secara Iya. psikologi juga Iya. ngikut perannya di situ. Iya, Jadi di situ. kalau Kak Iza sama teman-teman berarti bukan tergolong orang indigo. Kalau kami tidak mau dibilang indigo karena beban apa ya, indigo juga sih sebenarnya bukan status bahwa bisa melihat sih. Kalau beberapa literasi yang kita baca, indigo itu kayak semacam cuma anak-anak yang punya kecerdasan lebih, kurang lebih begitu. Cuma kalau dibilang juga orang pintar, tidak juga. Atau mungkin ada memang sesuatu yang Bahasanya kami kelebihan cuma gitu ya. iya, cuma kebetulan dikasih amanah sama Tuhan, bisa merasakan kayak begituan. Dan memang di salah satu kejadian ada juga petuah dari salah satu lentera ini bilang kayak kalian saling menjaga, tidak semua yang kalian lihat itu benar, tidak semua yang kalian rasa itu benar. Perhatikan baik-baik, rasakan baik-baik, kayak begitu. Melihat sesama manusia saja kesinggung sama yang dalamnya belum tentu benar. Iya. Apalagi yang kayak gitu yang beda alam Iya, dengan betul. kita gitu ya. Oke baik.
Tak, berarti temannya Kak Iza tadi yang meninggal ini Dirsya ya? Iya, sekarang sudah almarhum. Berapa tahun yang lalu dia meninggal? Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sakit. Iya. Tapi tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya dialami? Mudah-mudahan tidak ada. Iya. Jadi sebenarnya bisa kita kembali lagi ke indigo tadi ini. Iya. Nah, indigo itu dia memang benar-benar melihat sendiri atau dia punya mediator atau si temannya itu yang melihat kemudian membisikkan ke dia bahwa di sini. Kalau berdasarkan pengalaman sih teman-teman yang istilahnya diberikan kelebihan kayak begitu beda-beda. Ada yang memang yang langsung ngelihat, ada yang cuma tahu mendengar, mencium, bahkan ada yang istilahnya cuma bisa ngerasa saja karena indera kayak bulu-bulu kayak merinding ya, gitu merinding ya. begitu. Okay. Apa yang kalau yang indera ini sih sebenarnya banyak orang yang bisa. Yang kayak bulu kudung apa berdiri. Yeah. Terus ada juga karena perantara. Misalnya si makhluk apa temannya lihat ini dia kirim ke pikirannya kita. Iya, kayak gitu. Jadi kita yang kayak ngelihat gitu Iya. ya. Oke. Nah, kejadian 2015 itu. Setelah itu apakah masih ada kejadian lagi yang dialami Kak Iza? Sebenarnya setelah kejadian 2015 agak mulai menurun intensitas apa gangguan-gangguan mistis. Cuma ada yang menarik juga nih di rumah saya kebetulan. Kalau di rumah saya kan tinggal di Goa. Ya. Di Goa di salah satu desa di Palangga. Nah, itu cukup terkenal dengan katanya penunggu kampung itu cewek pakai baju bodoh warna merah. Gitu. Nah, pernah ada kejadian ada teman mau nginap di rumah. Kan ceritanya kan sudah selesai ini yang 2015. Nginap di rumah. Saya sih sebenarnya sudah sering dengar ini ada suara kereta kencana. Kayak gitu bunyi-bunyi ting 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 kayak bunyi kuda kan sama lonceng-loncengnya. Di setiap hari atau jam tertentu? Tidak tiap hari Ji. Di momen-momen tertentu Ji mungkin. Oke. Nah, terus kan ada teman ini, dia kan enggak apa ya, orang normal lah. Terus saya kan terbangun gara-gara suara itu yang kuda. Terus saya lihat temanku, oh tidur Ji, berarti aman Ji. Saya mau tidur terus dia tiba-tiba pegang tanganku. Pegang begini. Kak, apa itu tadi? Kenapa ya? Bilang, ada kecoa. Kan dia kan takut kecoa. Bilang, tidak, ada suara lonceng. Lonceng bagaimana? Pas saya bilang lonceng bagaimana? Bunyi lagi. Ting ning ning ning. Berarti berdua dengar? Ya, langsung bilang, itu. Langsung kayak saya panik karena bahkan orang biasa saja bisa dengar. Berarti lagi apa ya? Istilahnya lagi kuat-kuatnya ini yang makhluk kayak gininya. Saya bilang, pakai bajumu, ayo pulang ke Makassar. Jadi jam kabur 2 itu jam 3 saya pergi. Biar bagaimanapun juga ya masih ada rasa takut. ya. Karena memang menurut cerita dan kepercayaan orang di sana itu ada yang kayak gitu. Si cewek baju bodoh warna merah ini apa? Di wujud apa mereka tuh? Sebagai apa? Apa ya? Penunggu kampung istilahnya. Iya. Kebetulan kan menurut mitos sih di kampung saya itu tempatnya ngumpul tentara-tentara Belanda dan tentara Indonesia waktu zaman perang dulu. Gitu. Karena ada beberapa kayak pohon besar yang cukup dikeramatkan di kebetulan dekat sekali dari rumahku dan di situ tempatnya dia. Jadi menurut kepercayaan mitos-mitos dari daerahnya Kak Iza sendiri ceritanya seperti itu, tapi mungkin bisa jadi berpikiran seperti itu karena kejadian-kejadian yang tadi kayak seperti didengar kayak bunyi lonceng gitu-gitu ya Kak Iza ya. Iya, makanya pas tengah malam itu saya juga kan karena orang biasa ya dengar takut mending saya pergi. Jadi saya kembali ke Makassar, kebetulan masih hidup almarhum Dirsya. Saya ke kosnya. Saya bilang saya ke kos, ternyata dia bilang nyami Kak, saya ke Goa. Jadi dia datang ke Goa. Dia datang ke rumah, kita nginap bareng, berakhirnya bertiga. Pas kita nginap, suaranya sudah tidak ada, tapi yang lain lagi. Apa lagi? Orang ketok-ketok, kayak gitu. Tapi di rumah? Di rumah. Iya. Kebetulan memang kan di rumahku itu kan
memang cukup terkenal juga sih daerah-daerah sekitar situ yang cukup angker. Bukan rumahku saja, cuma rumah-rumah tetangga juga sering kayak di lingkungan situ lah. Iya, makanya ternyata memang atmosfer yang ada di sana itu memang sudah cukup kurang bagus. Bahkan ada salah satu artis Makassar tinggal di dekat rumah saya. Bahkan rumahnya itu dianggap angker banget gara-gara memang kebetulan rumahnya itu pas bekas ini rumah yang pohon besar yang saya bilang tadi. Iya. Ya, kayak Masih gitu. rumah zaman dulu juga gitu. Bukan, Atau sudah rumah bangunan rumah BTN. Kayak gitu. Cuma lokasinya ya. Lokasinya memang daerah situ memang suka ini juga angker-angker gimana gitu. Iya, tapi sekarang dengan teman-teman yang tadi yang berlima itu masih ada komunikasi selain yang sudah almarhum ya? Alhamdulillah masih sering kontek-kontekan, sering ngumpul. Cuma kita sudah memang bilang, udah usah lagi bahas kayak gituan. Oke. Ya, karena kadang rasa trauma juga, Iya, apalagi kan tidak semua juga yang saya ceritakan yang bentuk-bentuk tragisnya kayak gimana, apa yang kami lewati. Ada memang beberapa yang sampai saya pun waktu kejadian itu sampai harus nangis karena kayak takut mati. Kenapa sampai ada rasa itu? Emang semencekam apa kondisi saat itu yang dirasakan Kak Iza? Ya? Tidur susah. Oh gitu ya? Mau melakukan apa saja udah enak. Kayak dihantuin terus Iya, gitu? kayak ada saja kejadian-kejadian yang kayak di luar nalar. Bahkan di tempat umum kadang tiba-tiba kayak aduh kayak nggak enaknya perasaan. Gelisah jadinya ya? Kayak gilit, kayak gitu. Jadi itu kejadiannya lumayan panjang, 1 tahun lebih. jadi mengganggu juga sebetulnya. Nah, solusi dari perasaan dan kondisi yang dirasakan pada saat itu apa yang membuat akhirnya kemudian Kak Iza dan teman-teman ini bisa kembali normal lagi gitu? Akhirnya yang saya bilang tadi yang kita ketemu di rumah yang itu dalam mimpi. Iya, oke. Habis pulang dari rumah itu kita akhirnya dikasih petuah-petuah. Itu tidak sengaja bertemu dalam mimpi berada di satu tempat ya? Iya, udah sengaja ketemu di tempat itu. Akhirnya kita dapat petuah-petuah dari istilahnya lah orang-orang tua dari dunia sana yang kasih solusi. Jangan lupa selalu ingat Tuhan. Walaupun kami ya namanya masih muda juga, kadang masih bandel juga. Akhirnya dibantu juga selesaikan di beberapa kejadian. Alhamdulillah sudah selesai semua. Cuma kadang ingatannya ketika itu kembali lagi, kadang kayak aduh. Trauma juga ya. Tapi berarti dengan berjalannya waktu Kak Iza udah nggak sepeka dulu gitu? Kalau dibilang peka sebenarnya tergantung ibadahnya lagi. Iya. Kalau untuk saya pribadi ya harus disesuaikan dengan ibadahnya. Ketika saya lagi kurang ibadah lagi, turun lagi. Ketika rajin lagi ibadah, terasa lagi. Mulai berasa ya cuma begitu ya. Cuma enak sih sebenarnya. Tapi ada juga sisi yang ada susah juga ya. Menakutkan, apalagi kejadian-kejadian yang kemarin tuh bisa bikin trauma ya. Iya, apalagi kan biasa kadang di beberapa tempat ya namanya kita masih manusia kadang kaget dan takut kalau tiba-tiba ada yang muncul. Karena itu juga masih berasa sampai sekarang ya. Iya, gitu. Walaupun saya tidak lihat, tapi saya rasa ada di sini. Gitu ya. Berarti aku bersyukur karena kita nggak bisa merasa yang begitu Kak Iza. Kak Iza terima kasih ceritanya bersama Sudah Malam kali ini. Sehat, bisnisnya lancar ya Kak Iza ya. Semoga dan yang tadi juga disampaikan kita bisa menjadi pelajaran juga bagi kita ya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Iza. Sukses terus Kak Iza, terima kasih ya sudah berbagi ceritanya bersama kami. Dan saya ingatkan juga kembali ke teman-teman yang ingin juga membagikan pengalaman mistisnya atau mungkin juga mau berbicara tentang mitos bersama kami di sini, bisa mengirimkan komentarnya di kolom komentar kami di video-video yang sudah kami tayangkan di channel Sudah Malam Official. Saatnya saya Aminin Dita dan Iza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.